pemirsa, kembali saya Antik Bintari hadir dalam Bersama Pakar hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Senin 28 Juni 2021 dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diselenggarakan tahun 2016 lalu sukses dengan jumlah deklarasi harta mencapai 4.884,26 triliun. Beliau juga mengungkapkan bahwa jumlah uang tebusan tax amnesty tahun 2016 merupakan yang terbesar dibandingkan dengan seluruh negara yang pernah melaksanakan program tersebut. Atas keberhasilan tersebut, pemerintah kembali memiliki wacana untuk kembali menggelar program tax amnesty jilid 2. Saat ini pemerintah tengah menyusun skema tax amnesty jilid 2 melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Dan bersama pakar pada episode kali ini akan berbincang kembali dengan Bapak Dr. Tubagus Jodi dan beliau adalah pakar perpajakan. Ya Pak Jodi, tadi sudah disampaikan sebelumnya ya bahwa kali ini kita akan berdiskusi lanjutan dari pertemuan kita yang sebelumnya nih Pak, berbicara amnesti pajak tahap 1 ya Pak. Dan kita berbicara saat ini adalah amnesti pajak tahap 2. Pak, berita ini kan lumayan membuat masyarakat menjadi bertanya ya, kenapa sih harus ada begitu Pak tahap kedua ini, dan apakah ini memang merupakan pengampunan pada wajib pajak atau ada maksud lain mengingat pada tahun 2016 jumlah deklarasi harta itu sudah mencapai 4,8 triliun Pak. Bagaimana kira-kira menurut Pak Jodi? 4.800. 4.800 triliun. Ya, betul. Ya, 4.800 triliun. Ya. Sebetulnya berita tadi itu sebetulnya sudah dinyatakan oleh pihak Kementerian Keuangan bahwa Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri itu sama sekali tidak menyampaikan secara eksplisit mengenai tax amnesty jilid 2 ini. Sebetulnya enggak, karena Menkyu lebih membicarakan kepada program peningkatan kepatuhan sukarela atau voluntary compliant tax ya. Bahwa pemerintah melalui kerangka reformasi perpajakan ingin meningkatkan kepatuhan WP, ya itu. Caranya dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk melaporkan dan mengungkapkan kewajiban yang belum dipenuhi secara sukarela. Itu bagian, sukarela itu bagian daripada itu kira-kira gitu. Jadi emang setidaknya ada dua cara yang akan dibikin skemnya. Ya, pertama, pembayaran berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta pengampunan pajak. Itu skem untuk masa yang dari 1 Januari 1985 dulu ya. Jadi disapu dari bawah betul ya, 1985 sampai 2015, 31 Desember 2015. Ini 85 tuh lagi zamannya sunset policy dulu kalau nggak salah. Sesudah sunset policy kalau 2008. Sebelumnya lagi malah, ini pertama awal daripada itu ya, masa undang-undang baru ya, pertama. Kemudian yang kedua, pembayaran berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan pada SPT oleh wajib pajak perorangan, WPOP, atas untuk pengungkapan di tahun 2019 aja. Jadi ada skema, ada dua skema. Gitu. Kalau yang pertama itu wajib pajak badan dan orang pribadi. Yang kedua khusus untuk OP saja. Jadi Mbak Anti, memang jumlah deklarasi yang tadi disebutkan dalam berita itu bahwa tax amnesty tahun 2016-2017 itu diklaim mencapai 4.884 triliun. Itu kira-kira 39,3% dari DGP, ya, dari GNP ya. Total uang tebusan, kan dia ada deklarasi berapa nilainya. Uang tebusannya itu kira-kira ada 114,54 triliun atau 0,92. Nyaris 1% ya, dari GDP. Ya. Dari angka compliance atau kepatuhan itu diklaim oleh Kementerian Keuangan bahwa naik drastis dari yang tadinya cuma naiknya biasanya cuma 8%, 8,1. Naik pada saat itu di 2014 masih sekitar 8%-an, 2016 jadi 32,5%, jadi 132%-nya ya. Sehingga tingkat kepatuhan tahunan SPT pada saat itu 91%. Itu gara-gara diklaim karena tax amnesty jilid 1. Yang sebelumnya tingkat kepatuhannya di bawah itu, sekitar 68%, 70 nggak sampai. Data yang diklaim Kementerian Keuangan tadi, diakui yang terbesar di antara negara yang pernah melaksanakan tax amnesty. Ya, cukup sih, cukup beralasan.
Karena dibandingkan dengan tax amnesty negara lain ya, misalnya seperti ya uang tebusan diterima Spanyol misalnya ya dari tax amnesty tahun 2012 mereka mengadakan itu sebesar 0,12%, nggak sampai 1%. Chile tahun 2015 0,62%, kemudian India 1997 sekitar 0,58%. Sementara deklarasi hartanya di kita ya Indonesia dari wajib pajak atas deklarasi tersebut tuh 39,3%, hampir 40% dari PDB ya. Negara lain seperti Spanyol misalnya 3,9%, jauh kan? Ini hampir 40%, ini 3,9% dari PDB-nya masing-masing ya Mbak. Chile 8,3%, India juga 2,5%. Jadi kalau kita lihat compare seperti itu bisa dibayangkan 39, sekian hampir 40% di apa namanya dari GDP Indonesia. Kita yang tadinya bisa nggak sih bayangin bahwa data itu kemudian dari deklarasi kemudian yang dari GDP 40% itu kita yang tadinya tidak deklarasi kemudian dideklarasikan di tax amnesty seakan-akan kan luar biasa gitu ya. Ya cuma memang ada data awal dulu sebelum tax amnesty 1. Ini yang saya mungkin nanti agak sering melihat bahwa ini fenomena yang menarik. Kan kalau dulu tuh tax amnesty 1 itu dimulainya kan 2016, tahun 2016 sampai 2017. Dia hampir nyaris perbedaan tahun itu, walaupun cuma pendek-pendek, 3 bulan dia bikin skemanya. Cuma saya masih ingat betul dulu, tahun 2015-nya, akhir kita Desember gitu, menterinya waktu itu Pak Sigit, bukan menteri, Dirjen Pajaknya, dia udah menunjukkan ke DPR, maupun ya bukannya sesumbar tapi harusnya ada data intelijennya bahwa uang yang milik orang Indonesia yang ada di luar negeri itu ada 1.100 triliun. 11.000 triliun, sorry. 11.000 triliun. Itu mungkin kan mirip-mirip. Yang tersimpan yang terberedar di luar negeri yang kemudian juga sebagai katakanlah itu dari data intelijen akan bisa diharapkan akan diambil kita dikasih suatu pemanis untuk bisa ikut tax amnesty yang bisa dideklarasikan di Indonesia. Bisa diaku ditariklah ke Indonesia. Angka itu saya masih ingat benar, 11.000 triliun. 11.000 triliun. Data itu kan betul-betul luar biasa seharusnya. Nah, dari situ ternyata yang seperti Ibu Menteri bilang, deklarasi yang muncul dianggap sukses yaitu pun juga 4.884,5 triliun. Dari 11 triliun Dari tadi 11. ya? Kan kurang lebih ya sekitar 40% juga lah ya. Artinya kan ada peluang 60% yang kalau memang data itu benar. Makanya nanti kita akan bahas sebaiknya memang persiapannya harus lebih bagus. Kepastian mitigasinya segala macam juga harus dilakukan dengan baik. Jadi pemerintah pada tahun 2016 sampai 2017 sukses menyelenggarakan tax amnesty, bahkan paling sukses dibandingkan negara lain. Itu implementasinya karena negara lain juga programnya serupa kok. Ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ini Pak, kondisi pandemi saat ini ya, jadi kalau misalnya dikatakan 2016 sampai 2017 itu dikatakan berhasil, tapi kan situasinya tentu berbeda dengan kondisi saat ini ya Pak. Di mana pandemi COVID ini kan konsentrasi pemerintah juga kan tidak hanya berbicara pajak saja begitu. Nah kira-kira ada optimisme ke sana atau apakah ini bisa dikatakan akan berhasil juga ya Pak, seperti 2016-2017 itu? Ya mungkin Mbak Anti pengen tahu kira-kira apa sih kunci suksesnya ya? Iya. Kira-kira apa strateginya lah gitu strateginya ya Pak? Strateginya kok Menteri menganggap bahwa 2016-2017 itu sukses gitu, bagus gitu ya. Sebetulnya faktor kunci sukses tax amnesty yang dilakukan itu biasa aja, seperti regulasi biasa. Sebagaimana umumnya pengampunan pajak di berbagai negara lain di dunia ini. Suksesan dari apa yang telah dihasilkan tax amnesty yang pertama misalnya. Itu belum tentu bisa diulangi lagi pada tax amnesty berikutnya. Dengan jarak yang tidak begitu jauh seperti sekarang. Program pengampunan pajak, ingat nggak Mbak? Dulu tahun 2008, ya, itu Sunset Policy namanya, zamannya menterinya, Dirjen Pajaknya Darmin Nasution. Itu sukses sekali. Itulah pertama-tama kalinya di tahun 2008 ini yang satu-satunya melebihi target penerimaan pajak. Lainnya nggak ada yang melebihi target. Lainnya tiap tahun paling 90%, 91%. Bahkan 95 aja di tahun 2000 berapa? 2008 bisa 100% ya.
Berarti antara 2008 sampai dengan 2016, jadi sunset policy itu kan anggaplah satu pengampunan pajak juga ya, sampai 2016 itu kan 9 sampai 10 tahun bedanya. Nah ini persoalannya kan dari 2017 kemarin, tax amnesty 1, sekarang kita mulai lagi untuk 2021. Iya, 2021. Kan belum ada 5 tahun, ya 4 tahun, 2017 ke 2021. Nah 4 tahun ini yang kita harus pikirkan, apakah nggak terlalu pendek? Apakah nanti kesannya tidak terlalu Sebetulnya sering? idealnya bagaimana Pak Jody Sebetulnya kalau melihat dari range waktu? Ya, kalau kita lihat dari bagusnya jangkauan waktu yang sebelumnya dari sunset policy ke tax amnesty 1 itu cukup baik, cukup lupa juga tidak, tapi memenuhi lah ya 10 tahunan gitu kira-kira. Ini hanya perkiraan saja, tapi menyebabkan bahwa terlalu sering juga secara teori tidak baik, tetapi juga kalau pada gilirannya dibutuhkan atau memang harus direvaluasi lagi segala keadaannya memungkinkan. Jadi pokoknya kunci suksesnya ya itu sangat tergantung dari berbagai hal. Tidak juga hanya jangka waktu yang pendek atau panjang, tapi kalau yang pendek kesannya jadi keburu-buru. Kuncinya ya pertama adalah persiapan yang matang. Nggak buru-buru, jadi bisa misalnya tadi data intelijen itu, pastikan dia, mitigasi dia. Gitu ya kira-kira ya. Kemudian tawaran tarif uang tebusan yang harus jauh lebih rendah dong dengan tarif yang berlaku. Karena kan kita memanis-manisin diri supaya ada yang mau bayar tebusan, supaya ngaku ya. Iya. Tanpa denda, tanpa sanksi pidana. Tax amnesty 1 itu murah loh Bu. Dia 3 tarif, 2%, 3%, 5%. Dia waktunya 3 bulan. Ini kelemahannya. Dia terlalu pendek. Kalau nggak salah itu 2016 Juli ke September. Terus yang kedua ini 3% apabila dia tebusnya di bulan September sampai Desember di 2016. 2017-nya juga Januari sampai Maret saja. 3 bulan, kependekan. Orang Indonesia kan kadang-kadang untuk memilih ragu-ragunya banyak orang Indonesia karakteristiknya. Iya. Tapi bukannya waktu itu juga memang cukup berhasil tapi ya Pak? Maksudnya Cukup banyak, berhasil, kalau lumayan. tidak salah saya pernah dengar juga banyak memang yang orang sadar untuk kemudian. Sayangnya, makanya nanti akan kita lihat ya, pembicaraan lebih jauh. Sayangnya nanti, apakah peluang ini yang seharusnya ada orang yang nyesel nih? Ibu ingat kan, dulu sampai malam kan orang di kantor-kantor pajak. Sampai tengah malam masih dibuka. Mau bayar pajak nih, bawa uang banyak-banyak. Saya masih ingat itu. Pengen, karena waktunya udah habis. Kan sayang tuh. Yang ketinggalan, yang nggak bisa, yang udah niatnya tadi, udah ambil uang ke bank, saya ngalamin tuh. Ada ngambil uang banyak ke bank, mau ikut, udah nggak bisa, waktunya habis. Nah mungkin ini yang akan mau diambil ya. Jadi mau diambil sama sekarang. Cuman saat ini kalau kita lihat skemnya kan 15%, 12,5% tebusannya. Cukup jauh loh Bu. Kemarin 2, 3. Ya, ini lompatannya cukup besar ya. Tapi diambilnya dari mulai 8 tahun 85 sampai dengan 2015. Untuk perorangan khusus tadinya ya. Yang untuk di SPT harusnya masuk ke 2019, itu masa yang perolehannya dari 2015 sampai dengan 2019. Itu juga skemnya 30%, 20%. Saya kira cukup banyak. Tapi oke lah, itu diperhitungkan lah. Itu sebagai kunci sukses. Artinya harus diperlihatkan dulu, presentasi ini memungkinkan nggak? Kemahalan nggak sih? Atau ini malah nanti nggak laku nih, kayak kita jualan mangga. Kalau tinggi-tinggi ntar tetangga sebelah lebih murah lagi. Presentasinya terlalu besar atau tidak. Nah itu juga diperhitungkan dengan matang, mitigasinya kuat. Kemudian yang ketiga adalah sosialisasi yang gencar dan cukup waktunya untuk bersosialisasi dan sebagainya sampai paham betul. Jangan waktunya habis karena orang ingin tahu dulu apa sih itu gitu ya. Jangan diburu-buru seperti itu. Kemudian juga durasi yang saya bilang tadi cuma 3 bulan tuh kan sayang Mbak. Durasi waktunya yang lebih panjang mengingat sifat manusia banyak pertimbangan memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir adalah instrumen aturan pelaksanaan yang lebih sederhana dan lebih bisa diimplementasikan oleh para peserta yang ikut tax amnesty 2. Ini juga jadi pertimbangan lah kira-kira gitu. Instrumen pelaksanaan yang lebih sederhana ya Pak. Nah ini kalau berkaitan dengan kemudian tax amnesty ini Pak, ini katanya ada juga melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 nih Pak. Wow. Nah
Ini bagaimana Bapak melihat rencana kebijakan ini? Ya harus ada tax amnesty tapi juga melalui revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 nih Pak. Itu kira-kira seperti apa Pak? Jadi ada dua pekerjaan kan kalau demikian ya Pak ya? Enggak, sebetulnya gini Mbak Anti. Ini saya justru akhirnya mau jelasin nih. Ini kerja besarnya ini kan seperti tadi yang Bu Menteri Keuangan bilang, kita bukan hanya semata-mata secara eksplisit cuman tax amnesty kok. Kita memasalahkan masalah kepatuhan sukarela kok dan sebagainya. Karena bagian besarnya daripada RUU KUP. Kan kita ini sebetulnya bagian besar dari RUU KUP. Yang diusulkan pemerintah itu dibahas dan dimintakan persetujuannya ke DPR. Yang banyak diwarnai oleh berbagai kebijakan baru yang intinya demi penerimaan negara yang sedang mengalami resesi ekonomi ini. Jadi bukan hanya tax amnesty tapi juga hanya bagian kecil sebetulnya Pak ya kalau satu bagian lah kira-kira 10% untuk hal itu. Dan ini temporer kan? Temporer artinya itu waktunya cuma untuk sekali itu. Sedangkan yang lain-lainnya kan suatu mengamandemen suatu peraturan seperti PPH atau PPN ini panjang dia waktunya. Dia bisa tahunan gitu ya. Jadi tidak hanya tax amnesty ya. Sebaiknya mungkin saya akan jelaskan. Ini isinya sebenarnya apa? Ini sebetulnya juga kita secara tidak resmi mengatakan dan membahas ini karena ini belum dibahas juga oleh DPR. Tapi kita duluin sudah masuk prolegnas kan ya Pak ya? Masuk prolegnas yang sekarang ya? Masuk ya Mbak. Jadi malah kita, tapi inilah supaya teman-teman juga tahu gitu ya, bahwa di dalamnya RUU KUP ini termasuk yang heboh kemarin soal sembako di dalamnya juga ada sini ya. Jadi itu ada kira-kira banyak. Dari undang-undang yang akan dirubah, undang-undang KUP, undang-undang PPH, dan undang-undang PPN. Termasuk juga undang-undang cukai. Bea cukai masuk ke sini. Ini dalam sejarah agak sapu jagat sekali di sini, RUU KUP ini. Rancangan undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Ya. Pertama, amandemen undang-undang KUP, ada materi yurisdiksi, penagihan pajak, yurisdiksinya untuk kalau penagihan pajak sampai ke luar negeri ini, ya itu di pasal 20A. Direvisi pengajuan PK pada materi keberatan dan banding di pasal 27. Kewenangan DJP yang ketiga, ya, kewenangan DJP materi penghindaran pajak berganda di pasal 27C. Ini kalau kita lihat ini beberapa. Materi penunjukan pemungut memotong pajak itu di pasal 32A. Ini digunain untuk bagaimana memungut seseorang atau DJP dibantu dengan tunjuk pemungutnya di luar negeri katakanlah gitu atau PPN digital dan sebagainya, ini kan perlu pemotong pemungutnya ya. Kemudian baru tax amnesty di pasal 37B sampai dengan 37I. Itu berapa? 7-8 pasal itu ya. Itu betul-betul cuma itu aja. Kemudian setelah itu baru ada materi kewenangan penangkapan dalam penyidikan tindak pidana perpajakan di pasal 44-nya, materi penghentian penyidikan di pasal 44B. Terus amandemen PPH, masalah subjek, objek, dan tarif. Tarifnya kan menjadi 20% untuk tahun 2002 ke atas. Baru sekalian ini situ ya. Terus amandemen PPN tentang objek dan tarif. Pasal 4A, 17, 7A, 8A, 9, 16B, dan A ya. Undang-undang cukai juga tentang minuman, tembakau, dan karbon. Itu masuknya di Undang-Undang Cukai. Pasal 4 dan 44G. Nah, di butir 5 itulah tadi tax amnesty ada Pak. Yang pasal 34 tadi rencananya ya, 37. Pak ya? 37 ya rencananya ya. Jadi antara 37A dengan pasal 38 di KUP itu disisipkan dia. Ada 37B, 37C, ada 8. Dan tentunya kalau itu juga nanti akan diatur dengan peraturan khusus lainnya ya Pak ya? Iya, nanti selalu semuanya itu juklaknya dan sebagainya itu harus melalui MK lebih detail lagi, gitu. Sampai dengan nanti keputusan Dirjen juga mendukung ini. Tapi bagian besarnya, ini kan mengatur surat pernyataan tentang pengungkapan di tax amnesty ini. Bagaimana pengungkapan harta wajib pajak menurut, dan pengungkapannya juga sama yang dipakai tentu bentuknya untuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 yang lalu. Undang-Undang tentang pengampunan pajak. Itu bisa dipakai yang berisi pengungkapan harta bersih, dikurangin utang ya tentunya yang diperoleh dengan tebusan PPN final. Skemanya tuh bisa dilihat ke Mbak. Jadi misalnya untuk masa 1 Januari 85 sampai 31 Desember wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dua-duanya bikin tebusan ya. Tembusannya tuh 15% dan 12,5%. Ya. Kalau yang 12,5% itu artinya kalau investasinya diinvestasikan kembali ke SBN. Ya. Surat berharga negara.
ya. Kemudian menyatakan investasi ke instrumen surat berharga negara tadi, ya 12,5%. Ini semuanya juga kalau paling lambat 31 Maret tahun 2022 harus direalisasikan. Kalau enggak dia ternyata bohong katakanlah, dia hanya bikin pernyataan, ternyata dia nggak diinvestasikan, dia akan dikenakan PPh final, ya 5%, gitu. Atau 3,5% kalau dia nyetor sendiri, self assessment. Memang detail sih memang kalau kayak gini, skemanya kira-kira gitu. Nah, Pak, kalau melanjutkan tadi ya, kalau berbicara kaitannya dengan revisi kelima ini, kan Menkeu Sri Mulyani juga mengklaim bahwa total tebusan tax amnesty ini juga akan mencapai 114 triliun ya Pak ya. Nah ini juga berarti apakah catatan tersebut bisa menjadi trigger pelaksanaan tax amnesty jilid 2 Pak? Ini mungkin pertanyaan terakhir di segmen pertama Pak. Ya, ini kan tembusan ya Bu. Kalau tadi kita lihat Bu Sri Mulyani mengklaim 4.800 triliun itu deklarasinya. Deklarasinya itu pengakuan orang memiliki harta ya. Tapi ini tembusannya kemarin itu 114,54 triliun yang diklaim sama Bu Sri Mulyani bahwa tahun 2016-2017 itu sudah 0,92% dari DJP loh uang masuk ya. Sehingga tingkat kepatuhan WP naik 91%. Data yang diklaim ini terbesar dari negara yang pernah mengadakan tax amnesty memang. Cukup beralasan dengan dibandingkan dengan hasil tax amnesty yang lainnya. Kalau tadi kita bandingkan tentang deklarasinya, sekarang uang tebusannya ya. Di Chile tahun 2015 0,62% dari GDP. Kalau India tahun 97 0,58% ya. Jadi dari sisi tax compliance juga naik. Itu memang diakuin. Tapi nanti akan kita lihat naik kepatuhan ya menjadi 132%. Kepatuhan yang mana? Kita mau secara kuantitatif atau kualitatif kepatuhannya. Kepatuhan apa lagi? Kepatuhan bayar, kepatuhan setor, atau kepatuhan lapor. Ini perlu dibedakan nih, Pak, nanti kita lihat. Pak. Ya, nanti kita mungkin akan lanjut diskusinya pada segmen berikutnya ya Pak ya. Ya pemirsa, tentu saja pembicaraan tentang tax amnesty jilid kedua ini masih akan panjang lebar. Kita akan diskusikan pada segmen berikutnya. Kita rehat sejenak.